Makanya kan, jadi teman-teman intinya gini, intinya kita bukan dilarang ya. Kemarin memang dari Bapak juga kemarin tadi sudah kasih tahu ke kita bahwa bukan dilarang, tapi kita memang sedang dalam proses pendaftaran. Teman-teman semua, alhamdulillah pertemuan kita, jadi ini tim Exersen, ini adalah CEO Asimakan, kita berdua, dan beliau adalah Pak Tirta, nanti akan menjelaskan. Terima kasih Bapak Putri juga bahwa pertemuan ini pertemuan yang cukup baik, yang nanti akan dijelaskan bagaimana cerita keluarnya kronologis Twitter kemarin yang teman-teman hari ini mengapresiasi ini. Jadi nanti silakan Mas Tirta menjelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dari timnya pekerja asing. Jadi meluruskan hal kemarin, jadi memang mungkin terjadi kesalahpahaman baik dalam pemberitaan bahwa pada prinsipnya untuk asing itu sebenarnya tidak dilarang dalam hal ini karena kan memang masih dalam proses untuk penjualan. Nah, untuk itu memang saat ini pun sudah ada dalam hal ini itikat baik justru dari timnya asing ini dalam masyarakat berbahasa yang nantinya akan didaftarkan kepada kami sehingga nantinya akan masuk ke dalam lampiran peraturan Bapepti untuk menjadi perdagangan di pedagang kripto di dalam negeri ini. Nah, dalam hal ini nanti prosesnya kami juga nanti akan koordinasi dengan timnya dari asing sendiri dan tentu saja kami siap untuk bekerja sama dalam hal itu dan berkoordinasi lebih lanjut. Terima kasih. Prosesnya sebenarnya seperti apa bisa dijelaskan? Prosesnya nanti bisa cepat karena nanti kita tinggal melihat nanti dokumen pendukungnya, semakin dokumen pendukungnya lebih cepat maka lebih cepat diproses. Dokumennya nanti itu ada di peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020, ada kriteria 30 kriteria. Jadi intinya yang pasti harus mempunyai white paper dan juga proses bisnis dan pengembangannya ke depan di atas. Dan termasuk itu di dalam dokumen-dokumen yang diperlukan. Karena itu tanggapannya kan Twitter banyak yang proses katanya kan. Jadi teman-teman intinya gini, intinya kita bukan dilarang ya. Kemarin memang dari Bapak juga kemarin tadi sudah kasih tahu ke kita bahwa bukan dilarang, tapi kita memang sedang dalam proses pendaftaran gitu. Cuma karena memang kemarin bahasanya dilarang, jadi banyak orang yang salah interpretasi ya Pak ya gitu. Karena banyak pihak yang merasa dirugikan, Twitter juga ramai itu. Tidak. Mungkin Mas Ilung CEO-nya akan bicara. Sebenarnya di pasar kripto itu ada istilah food. Jadi food itu bagaimana pasar itu dibuat, ada yang dibuat takut lalu jual, nanti ada yang beli dari bawah. Sebenarnya kalau market, Mas Anang ini hype luar biasa. Ini adalah artis pertama yang menjadi pionir membesarkan kripto aset ya Pak Tirta. Kripto aset kita sepakat dari liquidity 190.000 US dollar, sekarang liquidity kita itu ada di angka 3 juta sampai 4 juta US dollar. Artinya secara market cap juga luar biasa. Jadi kalau ada yang bilang kita rugi atau apa segala macam, itu sih biasa lah, itu biasa dalam kripto biasa. Tapi aturan ini seperti apa sih? Aturan dalam ini adalah kita nggak ada problem di aturan main yang dimaksud, kita nggak tahu. Jadi aturan mainnya sih nggak ada masalah, jadi sepanjang ini nanti tempat asing ini akan didaftarkan karena nanti kan akan diperjualbelikan di salah satu pedagang ataupun nanti ada beberapa pedagang di dalam negeri yang sudah terdaftar di Bapepti pedagangnya. Jadi karena pedagangnya sudah terdaftar di Bapepti, maka aset kripto yang diperdagangkan oleh para pedagang sudah terdaftar di Bapepti itu juga aset kriptonya harus dilakukan penilaian. Nah, nanti kalau misalkan sudah dapat penilaian itu sesuai dengan tadi peraturan Bapepti nomor 7 2020, nilainya sudah mencukupi, maka berarti itu layak untuk dijual. Kenapa layak dijual? Karena nilainya sudah bagus, berarti itu dianggap akan memberikan
aset kripto ini bisa layak untuk dijual menjadi alat investasi dan masih bisa dijamin tidak merugikan konsumen nantinya ke depan. Karena sejak kapan? Ini nanti akan berproses. Berarti sudah didaftarkan? Sudah, lagi proses. Sejak kapan benar? Kenapa? Sejak kapan Kan kita dapat. Ya, kita proses, sudah proses. Per hari ini kita akan masukin tetap masuk. Tanggapannya dong Pak soal tweetnya dilarang itu Pak dari Bapak sendiri? Tidak. Intinya nih yang Twitter kemarin kan memang ini kan istilahnya kita kan ada berbagai melaksanakan ada adminnya. Mungkin dalam hal ini admin melihatnya kan dari sisi bahwa artis ini belum masuk di daftar Perda 7 2020. Nah kami melihatnya karena kami dari Biro Pembinaan Pemasaran, tentu saja kami mengedepankan dari sisi pembinaan. Tentu saja kami siap menerima bila ini akan melakukan proses pendaftaran yang tujuannya adalah supaya ini juga nanti dapat diperdagangkan, juga dinilai dan justru akan melindungi juga bagi para konsumen yang akan membelinya. Jadi kami nanti akan coba turunkan Twitternya tersebut. Ya, prosesnya berapa lama Pak? Apa ini salah satu penyebab turun harga nasi? Oh, udah naik sekarang. Udah naik. Enggak, mungkin banyak pertanyaan juga. Kenapa sekarang masih terjadi perdagangan, kok bisa dijual? Itu kan? Ini juga pertanyaan banyak. Oke, kalau saya jelasin bahwa ada DEX dan ada CHAIS, Decentralized Exchange dan Centralized Exchange. Kalau di Indonesia ini adalah Centralized Exchange, karena di bawah ini kita sekarang ada di DEX, di Decentralized Exchange, ada di internasional, di Pancake Swap. Itu yang kita lakukan hari ini, karena ada juga di dalam Perda 7 2020 bahwa kita bisa masuk ke market cap 500 jadi peringkat 500 gitu ya. Ini perjuangan kita melakukan melalui DEX itu. Karena DEX ini yang juga jadi pegangan dari Centralized Exchange di Indonesia. Nah kita berjuang mengikuti aturan, tidak ada yang dilanggar dari kita, sama sekali tidak ada pelanggaran. Makanya alhamdulillah kemarin Pak Mendak ya, Pak Wakil Menteri Perdagangan. Ya, karena pernah podcast sama kita juga saat itu kita sudah bilang bahwa kita mau buat token ASIC dan lain-lain. Makanya beliau mengeluarkan bahwa kita sudah sesuai aturan. Hanya saja pendaftaran Bapepti kita kan baru beberapa minggu ya. Iya Mbak, 2 minggu. Belum sebulan tokennya. Ini karena naiknya cepat jadi ini ya gitu. Tapi nanti akan diperdagangkan di mana? Ya pasti kita hari ini nanti sore saya harus ngomong juga ya, bahwa nanti sore kalau teman-teman nanti mau datang, kita ada di Abar itu kita akan menjelaskan bagaimana proses dengan Indodax. Mudah-mudahan hari ini selesai. Kalau selesai hari ini kita akan umumkan bahwa kita akan melantai di Indodax. Asal mungkin ada investor yang merasa rugi itu di Twitter banyak banget. Yang tadi saya bilang ada foodnya. Saya nggak bisa merekayasa itu semua dan kita nggak bisa melihat itu semua. Tapi mungkin Karena investor yang benarnya kita tuh pasti hubungin ke kita. Semua telepon ke kita dan kita jelaskan. Kalau ada di grup ini, ASIC Token kita bertanggung jawab, kita nyiapkan semua untuk edukasi, ada telegramnya, anggotanya udah 45.000, terus ya 6.000. Sekarang yang untuk pembeli semua itu ada telegramnya sudah 25 holder, terus ada yang di internasional sudah sampai 20.000, total hampir 40-50.000. Itu terjadi di sini. Kita siapkan itu semua dengan baik. Tidak ada yang tidak kita siapkan. Hanya edukasi yang dilakukan oleh Bunda, kenapa? Banyak sama yang direct yang kita minta tahu, ingin tahu. Alhamdulillah mereka masih hold. Mereka hold, handphone Bunda hold, dijelaskan sampai makanya Bunda tadi ngomong bahwa terima kasih ke Pak Wamendak. Tadi malam menenangkan keadaan bahwa menyampaikan yang disampaikan, akhirnya bergaung bersambut dengan Pak Tirta dari Bapak Pai seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa diberitakan dengan baik. Supaya foodnya tidak terus. Ya. Bisa dibilang panikan investor aja nggak sih? Tidak ada yang panik. Tidak ada yang panik. Kalau di dunia kita, Semalam ada yang masuk 100 BNB kok Mas. Tidak ada yang panik sebenarnya. Ini hal yang wajar nggak sih? Wajar. Sideways wajar. Bun, setiap usahain Bunda sendiri kan ini kalian juga banyak yang bisa mengandung nih. Aku masih pun. Dunia kripto ini kan memang kita nggak boleh baper, kita nggak boleh, karena kita selalu bilang ke semua orang yang mau gabung sama kita, do your own research. Kita bukan penganalisa keuangan kalian. Kalian untuk orang yang tahu kripto kita udah enak menjelasinnya, tapi buat orang-orang yang baru mau ikut sama kita, memang ada sedikit
kita harus lebih lagi effort untuk memberi mereka pengetahuan yang lebih tentang apa itu kripto dan apa yang harus dilakukan. Terus terang memang tweet kemarin makanya kita sampai datang ke Pak Tisna, kita bilang tweet kemarin itu membuat kita memang kemarin sedikit lebih apa ya, sedikit shock karena banyak orang-orang yang tidak paham dan dipermainkan lagi oleh food tadi untuk orang yang memang ya nggak suka aja karena kita kemarin luar biasa kenaikannya kan. Dan lagi kayaknya nggak layak kita memutuskan masalah itu. Kita hari ini mempersiapkan, Bunda dengan saya mempersiapkan tim lagi menyusun rencana. Kita akan keliling Indonesia 1 bulan ke depan. Kita akan tur Indonesia bertemu dengan komunitas kripto di daerah untuk menjelaskan karena yang lebih concern dari kita berdua ini keniscayaan yang kita akan lewatin. Blockchain, NFT, crypto aset. Ini bagian dari masa depan. Kalau kita tidak mengedukasi publik dengan hal ini, ya kita nanti jadi cuma beli-beli doang, tapi nggak tahu fundamental yang bisa dibangun dari sini. Artinya masyarakat sebagai pengguna dari atas untuk bagaimana tidak perlu khawatir dengan Nggak perlu, insya Allah nggak perlu. Proyek kita semua jalan. Ini long term. kalau ada juga artis yang belum terdaftar juga penting gimana kayak aktivis atau orang Waduh, mungkin Mas ya kan? Fatin bisa jawab. Fatin nggak bisa jawab. Ya, sama tanggapannya nanti mohon agar segera Daftar. koordinasi dan daftarkan juga dan siapkanlah dokumen-dokumennya sesuai dengan peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020. Ya, ya. Prosesnya berapa lama Pak untuk disetujui Pak? Prosesnya nanti tergantung kesiapan justru kalau kita prosesnya tergantung kelengkapan dokumennya Pak. Setelah kelengkapan dokumen kita lakukan penilaian karena penilaian nanti itu nanti bersama-sama dengan asosiasi. Kita ada 2 asosiasi di kriptonya, ada Asosiasi Blockchain Indonesia dengan Asosiasi Pedagang Kripto Indonesia. Jadi nanti tergantung kecepatan juga penilaian dari stakeholder kami. Kalau stakeholder kami sudah melakukan penilaian cepat, ya kami tinggal merevisi dari lampiran karena ini kan cuma menambahkan lampiran saja, jadi tidak banyak berubah aturan. biasanya berapa lama prosesnya bakal dalam pengajuan Ya nanti kita lihat lah, kalau bisa kan ini kan biasanya juga memasukkan lampiran itu kan diakumulasi dulu kan. Ada beberapa kalau satu-satu keluar kan nanti peraturannya kemudian bisa ganti gitu. Oke guys ya. Terima kasih ya.